Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwah sekalian, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian dari tema menggapai persaudaraan sejati, di mana sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya berapa poin? 20 poin yang merupakan kiat untuk menggapai persaudaraan sejati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Berarti selanjutnya adalah poin ke-21. Tadi kalau poin 20 itu kan jujur, ya, jujur kepada saudara, para sahabat, tidak berdusta, tidak berbohong. Adapun poin ke-21, membenarkannya dan tidak mendustakannya. Membenarkannya dan tidak mendustakannya. Ini maksudnya ketika dia menyampaikan sesuatu, ya, mungkin ada kabar, berita, info, maka ya kita benarkan, tidak kita dustakan. Kecuali kalau kita benar-benar bahwasanya kabar tersebut tidak benar, maka kita ingatkan, ya akhi, itu tidak benar. Ya, yang benar adalah kabar seperti ini, ya. Jadi tidak diperbolehkan bagi seorang muslim itu mendustakan kabar yang dibawa oleh saudaranya, kabar, faedah, info atau semacamnya yang disampaikan oleh saudaranya, ya, tanpa bukti. Ya, karena hal ini tentu saja bisa menyebabkan kebencian, ya, menimbulkan kebencian kepada saudaranya tersebut, ya. Meskipun ya dalam bersahabat yang penting itu adalah tulus, ya. Bukan berarti kemudian membenarkan segala perbuatannya. Kita memang butuh ketulusan dalam bersahabat, tapi bukan berarti membenarkan segala sesuatu yang dia lakukan, kabar yang dia bawa, tidak. Ya. Makanya dalam ungkapan Arab disampaikan bahwasanya as-sadiqu man sadaqaka la man saddaqaka. Namanya sahabat, namanya teman itu adalah yang jujur, yang tulus dalam bersahabat denganmu, bukan yang membenarkanmu, ya. Kalau dalam masalah yang benar dibenarkan, itu yang diharapkan. Tapi kalau dalam hal keburukan, tidak baik kemudian dibenarkan, ini yang tidak benar, ya. Jadi bukan termasuk teman yang baik ketika perbuatan baik dan jelek dari temannya itu diancungi jempol. Ya, menurutmu bagaimana nih? Ini bagus nggak? Cakep. Kalau yang ini cakep, ini mantul terus. Padahal yang dilakukan adalah ada yang baik, ada yang tidak baik, ya. Itu berarti tidak tulus dalam bersahabat. Tulus yang dalam bersahabat itu adalah jujur, ya. Tidak baik sampaikan tidak baik, ya, buruk sampaikan bahwasanya itu buruk, ya. Jadi butuh sorohah. Apa itu sorohah? Terus terang, ya. Kata orang Arab as-sorohah rohah. Terus terang itu bikin apa? Bikin nyaman kita, tentram hati, ya. As-sorohah rohah. Kalau kita tidak nyaman, sampaikan, ya akhi, yang antum sampaikan itu tidak baik, ya. Yang antum perbuat itu demikian, ya, tidak perlu disembunyikan, ya. Kecuali kalau mungkin antum mau mencari momen yang tepat, ya, dia melakukan kesalahan, tidak saatnya, tidak disampaikan langsung di hadapannya karena beberapa alasan, cari momen yang tepat. Ya, kemarin saya lihat kamu seperti ini, tidak sepatutnya, yang benar adalah seperti ini, ya. Dinasehati dengan cara yang baik. Kemudian termasuk adab yang sudah pernah saya sampaikan juga,
adab ini untuk menjaga perasaan orang lain yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dan sebagian ulama yang lainnya, dan sempat saya katakan bahwasanya ini tidak mudah untuk diamalkan, ya. Apa itu? Kalau seandainya seseorang menyampaikan kabar kepada kita sementara kita sudah tahu, ya, kita apa? Pura-pura tidak tahu, ya. Pura-pura tidak tahu. Saya jadi ingat seorang ustadz, ya, diantaranya pernah kita undang ke sini. Ketika saya cerita sesuatu, beliau itu jawabannya gini, oh gitu ya, oh gitu ya, oh gitu ya. Jadi orang yang ngasih kabar itu apa? Senang, semangat. Saya ingat sama beliau. Ya, oh gitu ya, oh gitu. Jadi dia menunjukkan dia mendengar. Ya. Tapi kalau sudah langsung dihalah, berita basi, sudah langsung ngedon, ya. Tapi terkadang kita suka yang kedua daripada yang pertama, ya. Daripada kita mendengarnya, kita lebih suka yang kedua, ya. Langsung diputus, sudah, nggak usah, daripada antum ini menyingkat waktu aja lah, saya sudah tahu berita itu, ya. Itu yang kita sukai. Padahal momennya adalah dia pengen menyampaikan sesuatu yang ketika dia menyampaikan itu kan senang, ingin menyampaikan, ya. Kalau kita putus, ya sudah, dia akan merasa bagaimana, tidak nyaman, ya. Tapi sekali lagi kita terkadang sukanya yang kedua, memutus pembicaraannya dan mengatakan saya pernah mendengarnya, oh sudah pernah, oh itu berita lama, sudah tahu, ya. Padahal yang diharapkan adalah yang pertama. Baik. Kemudian kiat yang ke-22, tidak boleh berkhianat. Tidak boleh berkhianat. Saya katakan sama antum, saya tanya antum, khianat itu ada baik atau tidak baik? Akhlak tercela atau terpuji? Tercela. Membalas perbuatan dengan yang setimpal boleh tidak? Kalau teman khianat dibalas dengan khianat boleh tidak? Tidak boleh. Kalau untuk khianat ini akhlak yang buruk. Ya, Rasulullah SAW mengatakan addil amanata ila mani tamanaka wala takhun man khawanaka. Sampaikanlah amanat kepada orang yang menyampaikan kepadamu, tapi jangan membalas khianatnya dengan khianat juga, ya. Dia berkhianat, jangan balas dengan khianat, karena khianat secara asal adalah adab yang tidak baik, ya. Antum tahu bahwasanya khianat salah satu dari 3 tanda orang munafik, ya. Dan Allah mengatakan innallaha la yuhibbul khainin, sungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Nah, contoh berkhianat ini bagaimana? Menyampaikan rahasia teman, menyampaikan berita tentang saudaranya, menyampaikan kabar rahasia tentang saudaranya, ya. Ini terkadang terjadi kan, ada orang datang pada kita, ya mungkin karena suatu hajat, tanya bagaimana tentang fulan karena engkau teman dekatnya, ya. Kemudian maksud dari yang datang ini jangan dikabarkan kepada yang lainnya, malah setelah ditanya kita kabarkan, fulan kemarin tanya tentang fulan gini-gini, kita sampaikan, ya. Itu tidak baik, tidak bagus. Si fulan mendengarkan kabar bukan dari dirinya tapi dari orang lain. Itu terasa seperti ada yang menusuk dari belakang. Kata siapa itu? Ya, nah itu tidak diperbolehkan seperti itu. Dan kita harus berusaha untuk memahami mana yang ranah kira-kira privasi, mana yang umum. Yang orang itu kalau diceritakan tidak masalah, mana yang merupakan privasi. Ya, ada orang-orang yang dekat dengan kita, dia mengetahui rahasia kita, tapi bukan berarti kemudian dia menceritakan banyak cerita, mungkin saling curhat. Ya, bukan berarti kemudian hal tersebut boleh diceritakan kepada yang lainnya, ya. Secara asal juga tidak penting, karena itu rahasia dirinya, bukan rahasia, dan tidak penting juga dia mengetahui rahasia orang lain, ya. Bisa dipahami, ya. Rasulullah SAW mengatakan idza haddatsa ar-rajul bil hadits tsumma altafata fa hiya amanah. Kalau ada seorang bercerita kepadamu kemudian dia menoleh kanan dan kiri, ya maka ketahui itu adalah amanat. Maksudnya dia menoleh kanan kiri itu apa? Mencari-cari nih ada orang lain yang melihat tidak nih, ya. Menunjukkan bahwasanya itu adalah amanah, jaga, jangan diceritakan kepada yang lainnya, ya. Lebih enak kalau dia mendengar dari orang dirinya langsung, teman dekatnya langsung, daripada mendengarkan dari orang lain,
ya, meskipun sama-sama tidak diperbolehkan. Jadi tidak semua urusan orang lain, tidak semua keburukan orang lain itu kemudian diceritakan. Tidak ada hak, apa hak antum? Bisa jadi dia tobat, bisa jadi dia berubah, bisa jadi dia demikian. Sebaliknya bisa jadi malah kita yang semakin tidak baik, ya. Dan di satu sisi juga antum kalau punya rahasia jangan mudah diceritakan kepada orang lain, ya. Jangan mudah diceritakan kepada orang lain. Sirruka asiruka in afsyaitahu sirta asirahu, ya. Sirruka, rahasiamu, asiruka adalah tawananmu. Rahasia kita adalah tawanan kita. In afsyaitahu, ya, apabila kita sebarkan rahasia tersebut, sirta anta, engkau akan menjadi asirahu, tawanan baginya. Benar enggak? Rahasia kita ini tawanan kita, harus kita tawan, jangan kita lepas. Kalau kita lepas, kita akan menjadi tawanannya. Makanya banyak orang yang memanfaatkan rahasia orang lain untuk apa? Meraup keuntungan dunia. Ya, saya punya foto tidak baik dengan kamu nih, kamu mengkhianati saya sebar, saya ancam. Ya kan? Saya punya ini rahasia kamu, saya ancam untuk disebar. Kalau kasih duit dulu berapa M, 5 M, kalau tidak saya share ini, banyak orang tahu. Atasan kamu tahu, Pak Polisi tahu, bawahan kamu tahu, orang-orang semua akan tahu, seluruh dunia akan tahu. Makanya kemudian menjadi apa? Tawanan. Ya, makanya rahasia dijaga. Nah, kita juga perlu belajar juga untuk merahasiakan hal-hal yang penting dari diri kita. Kalau seandainya hati kita tidak nyaman dengan rahasia kita, atau kita tidak bisa menjaga rahasia kita, kemudian kita sebarkan kepada telinga yang pertama, ya, maka ini lebih mudah lepas daripada diri kita. Kita saja lepas, rahasia saya tersebut lepas, padahal itu rahasia kita, ya. Makanya telinga yang pertama yang mendengar itu lebih mudah lepasnya daripada lisan kita, ya. Dia akan lebih mudah lagi menceritakan pada orang lain, ya. Dan jangan berharap dia akan menjaganya. Kita saja tidak bisa menjaganya, ya. Kita saja tidak bisa menjaganya, apalagi orang lain. Makanya dulu sempat beberapa kali pun saya sampaikan kepada antum, ya, kalau ada orang mengatakan, ya akhi ini rahasia jangan disebar, ya, antum jangan katakan insya Allah, ya, karena itu adalah janji berat, ya. Saya nggak janji, salah sendiri nyebarin gitu aja. Wallahu alam. Jangan insya Allah. Kalau insya Allah berat, antum insya Allah sebarkan sama istri antum, ya kan? Oh, di ibu-ibu sudah nyebar, ya. Di ibu-ibu cepat nyebar, ya. Makanya kita saja atau seorang dari kita ketika hati resah, kemudian tidak bisa menjaga rahasia, telinga yang selanjutnya yang mendengar itu lebih sulit untuk menjaganya. Makanya dimulai dari diri kita, ya. Ini masalah rahasia, masalah urusan rahasia pabrik, masalah urusan dapur, ya, masalah halal yang penting, hati-hati, ya, tidak mudah menceritakan rahasia pada orang lain, ya. Nah, ini termasuk dari khianat. Ini termasuk dari khianat. Taib. Kiat yang ke-23. Ihtiramul akhbillah, menghormati orang lain, ya. Menghormati, jangan diremehkan, jangan dihinakan, ya, jangan diremehkan, jangan dihinakan. Secara asal bahwasanya kita wajib menghormati sesama muslim. Rasulullah SAW mengatakan, laisa minna man lam yujil kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu, ya. Bukan termasuk dari golongan kita orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan tidak menghormati yang lebih muda dan tidak mengetahui hak dari orang yang berilmu. Nah, jadi hak masing-masing dijaga. Ya, dan ingat Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling
bertakwa, ya. Ini apalagi itu adalah orang yang baik, orang yang saleh, tidak sepatutnya diremehkan, tidak sepatutnya dihinakan, apalagi kalau sampai dilakukan di depan orang lain, ya. Menasehati teman di depan orang lain, ini menasehati, ya, itu etika tidak? Tidak, apalagi meremehkannya, ya. Menasehati kan baik, tujuannya baik, itu di depan orang lain tidak diperbolehkan, apalagi meremehkannya, ya. Kalau mau menasehati, adabnya empat mata. Ini termasuk hal yang ma'ruf, ya, jangan diremehkan. Taib. Kiat yang ke-24, doa lil akh fillah. Jangan lupa mendoakan kebaikan bagi saudara. Ya, Anda mendoakan antum mendoakan saya. Kita sesama saling mendoakan. Ya. Ada orang-orang yang mungkin antum lihat, ini si fulan nggak pernah kelihatan di majelis ilmu. Antum tanya, antum kemana, udah lama nggak kelihatan? Jawabannya sudah lama exit. Oh ya sudah, pantesan nggak kelihatan lagi, udah lama exit. Ya, ada yang apa? Ada yang mungkin super sibuk. Waduh, nggak bisa meluangkan waktu lagi karena sangat-sangat sibuk. Ya, ya sudah, bagaimana lagi? Ya sudah, saling mendoakan aja, saling mendoakan. Ya. Nah, terkhusus doa tersebut, ikhwas sekalian, a'azanillahu wa iyyakum, adalah tanpa sepengetahuan dirinya, dan kita tidak perlu memberitahu juga, ya. Tidak perlu mengabarkan pada dirinya, akhi, saya kemarin doakan kamu semoga dapat taufik, ya. Tidak perlu seperti itu, ya. Sudah, doakan saja diam. Bahkan di antara masyayikh, ya, sebagian dari mereka yang mengatakan, ya, sampai bersumpah demi Allah, saya ini setiap sujud, ya, mendoakan fulan, yang mendoakan kebaikan buat fulan, ya. Nah, itu beliau menyampaikan, ya, mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang membenci dirinya, ya, mendoakan kebaikan, ya. Hatta orang yang dibenci pun didoakan. Lalu bagaimana dengan orang yang menyukai beliau? Ya, jadi termasuk kebaikan, saling mendoakan, guru murid, murid guru, teman sesama teman, ya. Faedahnya sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malak wa laka bimithlin." Tidaklah ada seorang hamba muslim dia mendoakan kebaikan bagi saudaranya tanpa sepengetahuannya, melainkan malaikat akan mendoakan engkau pun mendapatkan hal yang sama. Semoga engkau mendapatkan hal yang sama. Ya, dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, dirinya didoakan oleh malaikat. Coba, luar biasa, ya. Dia mendoakan untuk saudaranya, ini manusia sama manusia, ya. Dia yang memulai tadi mendapatkan doa kebaikan dari malaikat. Rasulullah SAW juga mengatakan, doaul akhi li akhihi bi dhahril ghaib la yurad, ya. Doa saudara terhadap saudaranya tanpa sepengetahuannya la yurad, tidak ditolak, tak tertolak. Dengan kata lain berarti diterima, mustajab, ya. Makanya ini termasuk tanda ketulusan dalam bersahabat, berteman, mendoakan, ya. Terkadang juga mungkin ada teman yang melakukan hal yang tidak baik, ya. Selain dinasihati, doakan, ya. Karena kalau tidak dengan taufik dari Allah, dia tidak akan berubah, ya. Kalau sudah doakan tidak berubah, ya sudah, ya, memang Allah tidak memberikan hidayah, Allah tidak mengabulkan doa. Bisa jadi karena kurang ketulusan kita, ya, atau karena sebab-sebab yang lainnya. Dan cerdasnya generasi salafus saleh dahulu, ya, mereka itu kalau menginginkan sesuatu untuk dirinya, mendoakan untuk saudaranya. Jadi mendoakan untuk saudaranya. Mungkin contohnya mungkin dia ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dia doakan, ya Allah, berilah fulan ini ilmu yang bermanfaat untuknya, ya. Dia mendoakan untuk fulan, kemudian malaikat akan mengatakan apa? Walaka bimithlin, dia didoakan oleh malaikat. Ini termasuk cerdasnya generasi salafus saleh dahulu. Di satu sisi juga menunjukkan apa? Perhatian terhadap saudara, ketulusan juga dalam bersahabat, berteman, ya. Jangan lupa, ya, satu sama lain saling mendoakan, ya. Ada teman mungkin yang kurang baik,
mungkin ada perubahan, doakan semoga dia dapat hidayah, semoga mendapatkan taufik, semoga seperti sedia kala, semoga lekas sembuh ya, semoga lekas sembuh karena dia lagi sakit. Nah, selanjutnya kiat yang ke-25, adamu hujranil akh as-sadiq, tidak boleh menghajarnya, memboikotnya, memutus hubungan dengannya. Secara asalnya tidak diperbolehkan. Secara asalnya tidak diperbolehkan seorang tidak saling tegur menegur. Ini secara asalnya tidak diperbolehkan. Wala tadabaru wala tabaghadu, janganlah kalian saling membelakangi sehingga bisa saling bermusuhan. Ini secara asalnya. Tapi memang yang sangat disayangkan terjadi tidak? Terjadi ya, terjadi teman-teman sekolah, terjadi teman-teman di pondok, terjadi teman-teman di lingkungan kerja, terjadi teman-teman di satu mes, terjadi ya. Kalau ini terjadi tidak lepas dari dua hal. Secara asal tadi tidak diperbolehkan, tidak halal. Kalau terjadi tidak lepas dari dua hal. Pertama, karena sebab dunia. Kalau untuk sebab dunia tidak boleh lebih dari 3 hari ya. Subhanallah, syariat memperhatikan juga ya. Allah Maha mengetahui bagaimana hati-hati sesama manusia, terkadang ada ikhtilaf, ada perselisihan antara satu sama lain. Kalau itu terjadi tidak boleh lebih dari 3 hari ya. Rasulullah SAW mengatakan, la yahilu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layalin yaltaqiyani fayasuddu hadha wa yasuddu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar ya, tidak menegur saudaranya lebih dari 3 malam, masih 3 hari. Keduanya berjumpa, satu berpaling, satunya lagi berpaling juga. Dan yang paling baik dari keduanya adalah yang pertama kali memulai mengucapkan salam ya. Ya, ada sebuah hadis kalau tidak salah, as-sabiq bisalam sabiq ilal jannah kama qala. Orang yang pertama kali mendahului salam dia lebih dahulu masuk surga ya, Masya Allah. Nah, ini untuk urusan dunia yang memang terjadi ya. Dan terkadang terjadi pada seorang dari kita. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, karena urusan agama. Kalau tadi karena dunia, ini karena urusan agama. Kalau untuk urusan agama boleh lebih dari 3 hari. Kalau memang dilihat ada maslahatnya. Ya, kalau memang dilihat ada maslahatnya. Dan untuk poin yang kedua, insyaallah nanti saya akan sedikit jelaskan lebih ya. Kembali untuk poin yang pertama ya, Rasulullah SAW juga mengatakan di dalam sebuah hadis, man hajara akhahu sanatan fahuwa kasafki dami. Siapa yang memboikot, memutus hubungan saudaranya selama 1 tahun, maka seakan-akan itu seperti mengguyurkan darahnya, seperti membunuhnya. Ini keburukan dari apa? Menghajar tadi ya. Ini kalau untuk urusan apa? Dunia ya. Bahkan di antara akibat buruknya juga, keduanya tidak akan diberikan ampunan ya, diberikan penangguhan, tidak diampuni ya. Rasulullah SAW mengatakan ya, Allah berfirman, amhilu hadaini hatta yasaliha ya. Allah mengatakan kepada para malaikat, berikan penangguhan kepada 2 orang ini yang berseteru tadi, yang tidak saling tegur ya, tidak diangkat amalannya, tidak diberikan ampunan hatta yasaliha, sampai keduanya berdamai. Kalau damai maka kembali lagi diterima oleh Allah amalannya ya, akan diberikan ampunan, akan diangkat amalannya pada Allah Subhanahu wa taala. Ini keburukan dari tidak saling tegur. Ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kembali yang kedua, kalau untuk urusan agama maka diperbolehkan. Contohnya apa?
Karena apa? Dunia itu. Nah, karena apa? Akhirat ataupun agama itu. Karena kemaksiatan, ya, mungkin dia melakukan kemaksiatan. Dia bermaksiat atau melakukan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya, bid'ah dalam urusan agama. Dinasihati tidak peduli. Ya, kita khawatir yang terkena syubhatnya nanti lama-lama, maka kita sudah putus hubungan saja. Ya, dan itu untuk kebaikan kita dan kebaikan dia juga. Setelah kita berusaha untuk menasihati, diingatkan, dia tidak peduli, ya sudah. Ya, untuk kebaikan diputus hubungan. Sebagaimana Rasulullah SAW dahulu menghajar siapa? Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dan 2 sahabat yang lainnya yang tidak ikut perang Tabuk, ya. Sampai berapa hari? 40 atau 50 hari. Ya. Sampai-sampai salamnya pun tidak dijawab. Sampai-sampai istrinya pun diperintahkan untuk menjauhi, tidak boleh didekati. Ya. Tidak boleh didekati. Sampai-sampai Ka'ab bin Malik dideketin arah orang-orang kufar, ya. Yang kami dengar bahwasanya engkau dijauhi oleh sahabatmu, oleh saudaramu, itu oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian diajak untuk masuk ke agama mereka. Ya, tapi Ka'ab bin Malik kuat, kokoh keimanannya. Dia tahu, ya, di balik itu insyaallah ada kebaikan. Dan benar setelah berapa? 40 atau 50 hari akhirnya turun taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia jujur. Ya, karena dia jujur. Saat ditanya apa alasannya tidak ikut perang Tabuk, jujur. 3 orang jujur. Ya, akhirnya akibatnya dihajar. Orang-orang munafik mereka dusta. Ya. Orang-orang munafik mereka dusta. Ya, setelah dusta diterima oleh Rasulullah SAW uzurnya, ya, tapi di sisi Allah, ya, tidak diterima. Nah, itu contohnya, ya. Hanya saja kalau setelah orang itu dinasehati, diingatkan, tidak mau ingat, ya. Dan ini juga dilakukan kalau memang dilihat itu bermaslahat. Kalau dikhawatirkan tidak ada maslahatnya, malah semakin jauh, ya jangan dilakukan. Ya. Di zaman sekarang, ya, sebagian ulama bahkan mengatakan kalau di zaman sekarang ini untuk masalah urusan hajar ini, ya, bisa jadi malah menjadi apa? Jauh, orang menjadi jauh. Diingatkan, disampaikan dengan cara yang baik. Ya. Semoga saja dia kembali kepada kebenaran. Ya. Nah, ini penting antum kalau ada teman-teman yang berubah haluan. Ya, hati-hati, pertama jangan sampai diajak olehnya. Sebaliknya antum berusaha untuk mengajak dirinya terus kembali kepada yang benar, ya. Nah, baik, selanjutnya 26. Kiat ke-26, saling tolong menolong di atas kebaikan. Saling tolong menolong di atas kebaikan. Tolong menolong dalam, nah, ini contohnya dalam kebaikan apa saja, banyak, ya. Saling tolong menolong orang lain, ya. Saling tolong menolong dalam apa saja, ya. Karena kebaikan itu amatlah luas. Ini termasuk dari bagian firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua, wa ta'amanu 'alal birri wa taqwa, dan saling tolong menolong kalian dalam kebajikan dan ketakwaan, ya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, "Idza ra'aitum akhan lakum zalla zallatan fasaddiduhu wa waffiquhu." Apabila kalian melihat saudara kalian tergelincir mengerjakan sebuah kesalahan, maka saddiduhu, luruskan kembali, wa waffiquhu, ya, usahakan dia mendapatkan taufik kembali. Wad'ullaha an yatuba alaihi, ya, dan berdoalah kepada Allah agar Allah menerima taubatnya. Wala takunu a'wanan lisyaitani alaihi, jangan sampai menjadi penolong bagi setan, ya, atasnya. Jangan malah menjadikan dirinya jauh, ya, sebagaimana setan itu ingin satu sama lain semakin dia jauh, ya. Makanya setan itu suka untuk memutuskan hubungan. Rasulullah SAW mengatakan, inna syaitan ajisa an ya'budahul muslimuna fi jaziratil Arab, ya, walakin fit tahrishi bainahum, ya. Atau kama qala, setan itu berputus asa untuk bisa disembah di jazirah Arab. Sudah putus asa, tapi dia tidak putus asa untuk menjadikan fit tahrish, ya, untuk membuat keributan di tengah kaum muslimin, ya. Makanya setan berusaha untuk mencerai beraikan kaum muslimin,
dan yang paling tinggi kedudukannya yang bisa mencerai beraikan antara suami dan istri, ya. Kalau berhasil menggoda apa gitu ya, iblis mengatakan, ya, maf'alta syai', kamu belum melakukan sesuatu. Sampai datang anak buahnya, bala tentara yang mengatakan, aku faraqtu baina fulan wa fulanah, ya, atau saya berhasil menceraikan antara fulan dan fulana, ya, langsung puji, ya. Itu yang diharapkan oleh iblis, oleh syaitan, ya. Demikian pula dalam cerai berai antara satu dengan yang lainnya, ini yang diharapkan oleh iblis, ini yang diharapkan oleh syaitan. Jangan sampai kita malah membantunya, ya. Yang sangat disayangkan sebagian teman-teman kita seperti itu, ya. Kita tahu baik, orang-orang baik, orang-orang yang awalnya lurus, ya, kemudian akhirnya Allahu a'lam pergaulan semakin parah, ya, semakin parah. Kita tidak mengharapkan, kita cinta pada mereka, kita sayang pada mereka, ya, tapi sudah dikasih tahu secara tidak langsung atau langsung, tapi ternyata apa? Tidak bergeming, ya. Nah, ini parahnya dari hal-hal dari apa? Dalam masalah-masalah seperti ini, dalam masalah pertemanan, ketika berteman dengan orang-orang yang tidak baik, ya, maka akan menularkan keburukannya, ya. Kita mohon pada Allah taufik, istiqomah di atas agama ini sampai meninggal dunia. Allahumma amin. Selanjutnya, poin ke-27, kiat ke-27, al-ijtihad fi manfaatih, bersungguh-sungguh untuk bisa memberikan manfaat padanya, ya, dari urusan dunia atau urusan akhirat. Kalau bisa memberikan manfaat, maka bantulah. Karena memang ini sifat dari orang-orang yang beriman, ya. Allah mengatakan di surat apa? Ali Imran, ya, kuntum khair ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan, ya, di tengah manusia. Maksudnya kata Ibnu Katsir, ya, annahum khairul umam wa anfa'un nas linnas, bahwa mereka adalah sebaik-baik umat dan manusia yang paling bermanfaat, umat yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya, ya. Rasulullah SAW juga mengatakan khairun nas anfa'um linnas, baik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk yang lainnya, ya. Itu termasuk dari menggapai keberkahan waktu, dan itu termasuk dari menjadi kunci kebaikan, berusaha untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah juga ditanya, ada seorang yang tersengat binatang, ya, tersengat apa namanya, binatang apa sih kita katakan apa, ya, pokoknya binatang berbisa lah, saya lupa kalau jengking atau yang lainnya. Kemudian ada seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, boleh saya ruqyah?" Ya, kemudian Rasulullah mengatakan, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyanfa'hu." Siapa dari kalian bisa memberikan manfaat untuk saudaranya, maka lakukanlah. Ya, bisa memberi manfaat untuk saudaranya, lakukanlah. Ada yang bisa mencukur, kamu daripada cukur sama orang lain, sama saya aja, ya, 5 rial aja, ya. Candanya seperti itu, padahal gratis, ya. Temannya jawab, saya cukurnya di Mekah aja nanti, ya. Keren, ya, cukurnya di Mekah, maksudnya apa? Umroh. Tapi memang wallahi nikmat di sini, itu nikmat, ya. Tanpa pandemi secara umum mungkin bisa jadi kita, ya, sering cukurnya itu di mana? Di Mekah, ya. Keren, ya. Mau kemana? Mekah, ngapain cukur? Kalau umroh kan sering gitu, ya. Ayo kapan? Saya insya Allah Senin besok jalan. Tapi apa namanya? Dia bilang nggak ngajak-ngajak. Ayo ikut yuk. Sudah kan? Sudah ngajak-ngajak sekarang. Ya. Sebenarnya pengen besok, berapa teman juga bertanya, Pak Roji juga kapan hari telepon, saat kapan umroh, daftar 4 orang, ya Allah Pak, mepet banget Pak waktunya, ya. Anak-anak juga masih sebentar lagi sekolah, ya. Ya, nantilah agak dingin dikit lah insya Allah, semoga kapan, ya, Agustus, September, Oktober, mungkin Oktober atau November lah kita sudah lama terakhir umroh Ramadan, ya, ya. Sudah lumayan lama, banyak rambut yang gondrong. Terlepas dari itu, ikhwah, ya, itu yang bisa cukur,
Dulu waktu saya di Surabaya, ya banyak ada di antara santri-santri ada yang pintar nyukur, sudah nyukur Ustaz, saya cukur Ustaz. Masya Allah. Kapan lagi kesempatan megang kepala Ustaz kan? Itu kesempatan pegang-pegang, dibelok-belokin sama dia. Ya. Coba selain itu nggak ada kesempatan untuk megang kepala Ustaz dibelok-belokin. Ya. Nah, itu kan manfaat. Ya. Memberi manfaat apa saja. Ada yang bawa raihan, ada yang bawa khubus, ada yang bawa apa lagi, alhamdulillah. Ya. Ada yang bawa perut kosong ke sini, alhamdulillah. Kalau perut antum kenyang semua, nggak ada yang minum, ya nggak apa maksudnya. Ya. Jadi faedah juga. Ya, faedah juga itu. Tidak mudah, akhi, tidak mudah antum punya barang, punya sesuatu yang dibelikan pada orang lain, itu tidak mudah. Tidak semua orang menerima, ya. Tidak semua orang menerima. Saya berapa kali dikasih kurma sama Islamik, kurma yang apa itu pres-presan itu loh. Waktu itu menumpuk tuh, masih ada tuh, masih sisa 2 kardus. Kalau antum mau silahkan ambil. Ya. Saya ambil 1 kardus, saya bawa ke mobil, mau saya bagi-bagi ke orang-orang, tidak semua menerima. Lah. Memang yang suka orang Arab ya, Saudi atau orang Yaman atau Mesir baru suka. Ya, ternyata orang-orang IPB itu nggak semuanya suka. Ada yang suka juga. Tapi memang ada kekhawatiran diterima nanti dijual sama mereka. Ada anekdot atau lelucon seperti itu ya. Kalau diterima oleh mereka nanti biasanya dijual. Ya. Tapi terlepas mau dijual atau dimanfaatkan, bagi yang membeli, bagi yang memberi, maka baginya apa? Pahala insyaallah, ya. Makanya ya, termasuk orang-orang yang berharta, punya kelebihan, itu tidak mudah ya. Kalau dia mau menghabiskan dan dia mau menjadi pintu kebaikan, menjadi kunci kebaikan, tidak mudah untuk mencari-cari orang yang apa? Yang membutuhkan. Ya. Apalagi yang diberi amanat uang yang banyak, yang melimpah. Ya, tugasnya mencari-cari, jangan menunggu orang datang menghinakan pada dirinya, cari pada orang lain siapa yang membutuhkan. Dan itu tidak mudah. Kalau ke sini mudah. Semuanya membutuhkan di sini ya. Nah, ini berusaha untuk memberikan manfaat pada orang lain. Manfaat apa saja, yang punya tenaga, yang punya pikiran, yang punya ide, yang punya ilmu, yang punya apa lagi? Yang punya kelebihan mungkin harta dunia, ini supaya bermanfaat pada orang lain bagaimana? Supaya bermanfaat untuk orang lain bagaimana? Dia berusaha untuk bisa memberikan pada orang lain. Manfaat apa saja dari dunia ataupun akhirat ya. Tapi tidak boleh ya, termasuk dalam hal ini tolong menolong atau memberikan manfaat dalam urusan apa? Dosa, kemaksiatan. Ya, tidak boleh. Kalau urusan kemaksiatan tidak boleh. Ya. Urusan kemaksiatan tidak boleh. Banyak contohnya lah dalam urusan kemaksiatan. Akhi, share ini dong, apa namanya, internet itu apa namanya, bagi apa ini, wifi, tethering, bagi tethering dong, pakai wifi. Paspornya apa? Jangan. Jangan. Setelah dikasih ternyata buat nelpon ceweknya, ya Allah. Dikasih, jangan, tidak boleh. Atau bisa jadi malah buat game online, dia mah di hati-hati, di eman-eman, malah buat hal-hal yang tidak baik. Taib. Lanjut ke 28, berusaha untuk al-muhafadzah ala dawamil ukhuwah, berusaha untuk menjaga kelanggengan persaudaraan tersebut ya. Berusaha untuk menjaga ya. Dan cara terbaik untuk menjaganya adalah terus di atas ketaatan, terus mengamalkan ketaatan ya. Terus mengamalkan ketaatan, terus beramal kebaikan, terus menjaga batasan-batasan ya. Karena sebaliknya, kebalikan dari ketaatan apa? Kemaksiatan itu bisa memutuskan hubungan persaudaraan, bisa memutuskan hubungan persahabatan.
Coba antum lihat kanan kiri antum dari teman-teman yang mungkin akrab yang dekat dengan antum, kemudian akhirnya antum berpisah jalan. Ya, karena sebab apa? Salah satu dari mereka bermaksiat. Salah satu dari mereka di atas kemaksiatan. Ya, kalau sama-sama bermaksiat bersatu lagi. Tapi di atas keburukan, ya, keburukan. Kalau seandainya kembali di atas ketaatan, sama bersatu lagi di atas kebaikan. Ya. Antum dengar ini sabda Rasul SAW, dan ini merupakan bentuk bahwasanya kemaksiatan itu adalah sesuatu yang buruk. Ya. Beliau mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari di Adab Al-Mufrad, "Ma tawaddathnani fillah fayufarraq bainahuma illa bidzambin yuhdithuhu ahaduhuma." Tidaklah ada dua orang, ya, yang saling bersahabat, saling akrab, ya, karena Allah, kemudian keduanya dipisahkan, melainkan karena dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Ya. Jadi karena dosa seorang bisa pisah. Ya. Sebagaimana dalam keluarga suami istri salah satu berdosa, yang kemudian yusir terus menerus dia kekeh, ya, di atas dosa, cerai. Ya. Cerai. Nah, demikian pula kalau dalam masalah hubungan kekerabatan, persaudaraan, keakraban, persahabatan, salah satu dari mereka, ya, bermaksiat, maka akan cerai berai. Ya. Coba antum lihat kanan kiri, coba siapa antum ingat-ingat dari teman-teman antum yang dulu yang mungkin akrab dan sebagainya, kemudian akhirnya berpisah karena apa? Ya, karena kemaksiatan yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Ya. Karena memang Rasulullah SAW mengatakan al-arwah junudun mujannadah. Ruh kita ini ibaratnya seperti tentara yang dipersiapkan, yang dibagi masing-masing per kelompok-kelompok. Fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Yang satu sama lain saling mengenal, dia akan bersatu. Yang tidak saling mengenal, maka akan berpisah. Ya. Jadi ruh antum ketemu teman-teman yang seide, seakidah, sejalan, ya, seiman, akan cocok, ngobrol enak, ya, akan bersatu, akan akrab. Ya. Meskipun bisa jadi antum Bang Aib tinggal di Merauke, ya, satu lagi tinggal di mana, Sabang, ya, ketemu di pesawat, ngobrol lancar, oh masya Allah, gimana akhi kabarnya, dan sebagainya. Ya. Tapi berbeda ketika hatinya satunya di atas kebenaran, satunya di atas kebatilan, tidak nyaman. Ya. Famatana karamin ikhtalaf. Ya, ketika memang tidak saling akrab, tidak saling kenal, maka tidak cocok, hati itu tidak cocok. Antum biasa nongkrong di masjid, kemudian coba ikut nongkrong di jalan-jalan, ikut mereka yang menjadi ashabus shimal atau ashabul yamin, ya, ahlil hisab, tidak cocok. Kena asapnya sendiri sudah tidak nyaman, sudah enak. Belum lagi omongannya apa tuh, anjing dan sebagainya, itu kan, ya, himar kalau di sini, ya, apalagi, ya, jadi kalimat-kalimat yang buruk diucapkan, tidak serk kita mau nasihati, walah sok alim, ya, walah sok soleh, sehingga kita tidak nyaman, akhirnya sudah tinggalkan, kita tinggalkan. Sebaliknya juga mereka, ikhwas sekalian azanil wa iyyakum, satu sama lain, mau satunya di negara Eropa, satunya di Papua Nugini, Zimbabwe, Gabon dan sebagainya, kalau sama-sama di atas kemaksiatan, bersatu mereka. Ya. Bersatu dalam mungkin judi online itu kan. Bersatu di situ, ketemu, ngobrol, nyangkut. Oh, kamu kemarin yang menang lotre. Iya, saya. Kok nggak bagi-bagi, bro? Lancar ya, loterian, togel-togelan, ya. Lancar. Kamu kemarin yang Iqra 3 enggak lancar, alah, ngomong apa kamu? Enggak bisa, enggak nyambung, ya. Jadi obrolannya seperti itu. Nah, itu seperti bala tentara yang sudah disiapkan, dikelompokkan masing-masing kelompok. Satu sama lain akan akrab dengan yang semisalnya. Taib. Yang ke-29, mura'atu masyairihi. Ini termasuk hal yang berat juga, berusaha untuk senantiasa menjaga perasaannya. Ya, berusaha untuk menjaga perasaan.
Ya, terkadang kita salah, kita keliru tanpa sadar, kemudian menyakiti teman. Ini termasuk hal yang tidak mudah juga, terus menjaga perasaan. Ya, caranya tentu dengan tidak menyakitinya, baik dengan perbuatan, ucapan, dengan isyarat, dengan mimik muka atau yang lainnya, ya, dengan mencibirnya. Ya, ini atau hal-hal yang semacamnya, dengan sikap. Ini juga tidak mudah. Dan kalau terjadi seperti itu, maka yang memanfaatkan siapa? Setan, ya, yang suka itu setan. Allah mengatakan di dalam surat Al-Isra, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan, dan katakan kepada para hambaku hendaknya mereka berkata yang terbaik, yang paling baik. Inna syaitana yanzaghu bainahum, karena setan itu berusaha terus untuk menimbulkan perselisihan di antara mereka. Inna syaitana kana lil insani aduwwam mubina, sungguhnya setan itu bagi manusia musuh yang nyata. Ya, entah itu setan dari golongan manusia, entah setan dari golongan jin, berusaha untuk menyesatkan, untuk memisahkan antara orang-orang yang baik, ya. Terkadang sudah berbicara yang baik, ya, dengan cara yang baik, dengan sopan lembut, ada saja yang memanfaatkan untuk tidak baik, ya. Nah, ini apalagi ketika kalimatnya, ucapannya tidak baik, ya, kemudian gaya bahasanya kasar, keras, ini lebih bisa dimanfaatkan lagi. Baik, ke-30 berusaha untuk tidak kurang dalam memenuhi hak saudara. Berusaha untuk tidak kurang dalam memenuhi hak sesama saudara muslim, ya, saudara sesama muslim. Meskipun secara asalnya akrab, meskipun secara asalnya dekat, meskipun secara asalnya saling cinta karena Allah, berusaha untuk saling cinta karena Allah, bukan berarti kemudian apa? Hak-hak tidak dipenuhi, tetap berusaha, ya, untuk memenuhinya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan, la tuqassir fi haqqi akhika i'timadan ala mawaddatih, jangan engkau kurang dalam memenuhi hak saudaramu karena bersandar akan kecintaannya, ya, karena sudah sama-sama akrab kemudian hak-haknya tidak dipenuhi, ya, jangan, ya, tetap berusaha untuk memenuhi hak-haknya, ya, dari menjawab salam, ya, kemudian apalagi memberi nasihat ketika diminta nasihat, ya, kemudian mengunjungi kalau dia sakit, ya, kalau bersin dan mengucapkan alhamdulillah maka didoakan dengan rahmat, ya, kemudian kalau sampai meninggal dunia dia disalatkan, diantar jenazahnya hingga ke kuburan, ya, sampai dikebumikan. Nah, ini berusaha kita untuk tidak teledor, tidak kurang dalam memenuhi hak-hak saudara kita sesama muslim, ya. Ke-31 berusaha untuk mendahulukan saudara kita, ya. Itharul akhfillah, berusaha untuk mendahulukan orang lain daripada diri kita sendiri. Dalam bahasa Arab istilahnya al-ithar. Al-ithar itu mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Contohnya dalam masalah apa? Makan contohnya, ya. Ada orang mau ngasih makan pada dirinya, ya, temannya juga membutuhkan, kasih dia dulu, ya. Kasih dia dulu. Ya. Atau demikian dalam masalah apa lagi mungkin. Ya, terkadang di sini kalau kita ngantri di ngantri di kasir, ya kan, ada mungkin kita lihat ada orang-orang barang kita banyak, di belakang kita ada yang hanya bilang 1, 2, 3, ya kan, kasihan nunggu kita lama-lama, ya. Sebelum kita masuk di sistemnya, ya, kita suruh dulu aja, kamu dulu aja, dia akan mengucapkan apa? Jazakallah khair. Doa kebaikan, ya. Wa iyyak, ya, wa jazakallah khair, ya. Syukran, alhamdulillah, pahala bagi antum. Nah, itu namanya apa? Ithar.
Ithar, mendahulukan orang lain daripada diri. Hanya saja ithar ini terbagi menjadi dua, ikhwas sekalian. Ithar dalam urusan adah, ya, al-ithar fil adah mustahab. Ithar mendahulukan orang lain dalam kebiasaan, ya, itu mustahab, dianjurkan. Adapun al-ithar fil ibadah, sebagian ulama mengatakan muharram. Ya, mendahulukan orang lain dalam masalah ibadah haram. Nanti saya kasih contoh. Tadi yang kita praktekkan, yang kita contohkan tadi ithar dalam urusan apa tadi? Hah? Dalam urusan dunia, dalam urusan adah. Ya, termasuk mungkin apa? Banyaklah. Ada parkir satu kosong, satunya agak jauh, kamu dulu aja, saya nanti bisa cari yang lainnya. Itu berarti dalam urusan apa? Dunia, ya, urusan parkir, tadi ngantri, dalam memberi makan, memberi minum, urusan apa lagi? Dan lain sebagainya, di toilet mungkin, ya. Apalagi kalau dia punya alasan-alasan mendesak, kebelet nih sudah sampai di ujung tanduk, ya sudah, daripada ada bom bunuh diri. Mengerikan, ya. Daripada ada sesuatu yang muttafaq ala syarrihi, daripada sesuatu yang disepakati keburukannya, mending kamu dulu aja lah, ya. Saya bisa nanti, gak apa-apa. Setelah lagi itu ternyata di setengah jam. Wah, musibah. Ya. Nah, itu dalam urusan dunia. Kalau urusan agama ini haram, ya. Sebagian ulama sampai mengatakan haram hukumnya. Saya kasih contoh, ya. Antum di depan ada soft kosong, ya, antum malah persilahkan orang lain di soft tersebut. Silahkan masih, antum jangan orang itu suruh maju, antum di depan, ya. Itu adalah ibadah. Yang pertama kali Allah perintahkan untuk ke situ adalah siapa? Diri kita masing-masing, sebelum orang lain, ya. Jadi kita dulu ambil. Kecuali kalau tempat antum super lebar, ya, sementara tempatnya sempit, nggak cukup buat antum. Kalau antum maju menyakiti kanan kiri, maka persilahkan untuk orang yang lebih ideal. Ya, persilahkan, ya. Adapun kalau seandainya cukup buat antum maju, jangan persilahkan orang lain, ya. Mudahnya, simpelnya, ya, Allah memerintahkan antum yang pertama kali, ya, sebelum orang lain. Kalau itu kesempatan antum, sudah ambil, jangan nyuruh orang lain. Itu yang sekarang hadir di benak saya. Selain itu apa lagi, ya? Ya, itu diantaranya. Atau demikian pula mungkin orang mampu untuk haji, istitaahnya sudah lengkap, syarat-syaratnya lengkap, ya, pokoknya syarat wajibnya sudah lengkap, mampunya sudah lengkap, dia tidak haji, pokoknya tidak ada udzur, dia malah nyuruh orang lain untuk dulu, ya. Kuotanya terbatas, udah kamu dulu sajalah, saya tahun depan atau 5 kapan lah, ya. Ini tidak sepatutnya. Semestinya yang didahulukan adalah dirinya dulu, ya. Jangan kasih kesempatan untuk orang lain, itu adalah haknya dia, ya, kesempatan dirinya, jatahnya dia, ambil. Jangan malah saya mundur, kamu saja yang maju, ya. Itu dalam kebaikan yang semestinya yang pertama kali adalah antum, ya, bukan orang lain, ya. Dan apa contoh-contoh yang lainnya? Apa? Wudu, gimana wudu maksudnya? Wudu, ya, bisa jadi, ya, bisa jadi kalau seandainya itu hak antum pertama, antum dulu, ya, tidak perlu menyuruh orang lain, ya. Itu dalam ibadah juga, ya. Orang lain nanti tidak mengapa, ya. Orang lain nanti tidak mengapa, meskipun itu masih lebih longgar daripada kalau shaf itu kan terbatas, ya, shaf itu terbatas, ya. Kecuali kalau mungkin dalam keadaan kalau seandainya diberikan kepada orang lain akan terlewatkan dari rakaat pertama contohnya, ya, ambil antum, hak antum.
Ya, makanya ini yang sering saya sampaikan pada antum kalau hari Jumat atau hari-hari antum maju-maju, jangan berikan orang lain, meskipun di sini saf di sini tidak seperti saf di bawah ya. Kalau saf di bawah itu yang paling mulia sebenarnya di bawah. Ya. Saf pertama yang sungguhnya itu di bawah. Atas itu wallahu alam saf berapa ini kita? Ngitungnya gimana ini? Ngitungnya dari setelah belakang atau dari awal juga? Wallahu alam. Ya. Tapi terlepas dari itu kita berusaha untuk di saf pertama untuk versi di atas. Ya. Paham ya? Ini hakikat dari apa? Itsar, mendahulukan orang lain, ya. Coba antum baca kembali ya kisah dari penafsiran surat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-9. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ya. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka lebih mendahulukan ya orang lain sementara mereka membutuhkan. Ya. Mereka lebih mendahulukan orang lain daripada diri mereka sendiri sementara mereka membutuhkan. Ini pujian dari Allah untuk orang Ansor yang mendapatkan tamu yang datang pada Rasulullah SAW. Rasulullah bertanya kepada keluarganya, apakah kamu memiliki makanan? Ya, dikatakan tidak. Istri Rasulullah SAW mengatakan tidak punya makanan untuk dijamu. Hingga akhirnya ya Rasulullah tawarkan siapa yang siap menjamu saudara kita pada malam hari ini. Ya, akhirnya seorang Ansor itulah ya, dia yang siap. Yang kemudian ternyata dia tidak memiliki makanan kecuali sebenarnya cukup untuk anak-anaknya saja. Ya, akhirnya makanan itu tidak diberikan kepada anak-anaknya, tapi ternyata diberikan kepada tamunya. Ketika hendak menyantap makanan, lampu digelapkan supaya bisa kecap atau bisa seperti ikut makan, padahal hakikatnya mereka tidak makan. Ya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala puji di surat Al-Hasyr ayat ke-9. Atau silakan baca sebab turun ya dari surat Al-Hasyr ayat yang ke-9 untuk lebih rincinya. Taib, adab yang kok adabnya kiat yang ke-32. Kiat yang ke-32 tadi sebentar. Tentang kemaksiatan tadi nomor berapa? 28 tadi apa yang antum catat? Untuk menjaga kelanggengan persaudaraan. Nah, kalau ini poin ataupun kiat ke-32, mencari kabar tentangnya, bertanya kabar tentangnya, ya, dicari-cari atau ditanya-tanya kabar tentangnya. Ya, ini perlu ditanya ya kabarnya bagaimana. Kalau dia tidak datang ke majelis ilmu kajian, tanya si fulan gimana kabarnya ya. Atau demikian pula mencari-cari kabar tentangnya ya. Antum kerjanya gimana sekarang ya. Keadaan antum bagaimana? Bisa jadi dia butuh bantuan, dia bisa jadi dia butuh ide, bisa jadi dia senang didoakan, bisa jadi butuh duit, sedang butuh duit, bisa jadi sedang butuh biaya banyak yang tidak sedikit atau semacamnya. Bisa jadi intinya butuh bantuan. Nah, sehingga ditanya tentang kabarnya, tentang keadaannya. Ya, ini juga penting. Ya, terkadang ada orang-orang yang berbeda dari kebiasaan sehari-hari. Ya, orang kalau kita sering ketemu kemudian kok suatu ketika berbeda, ya kan? Ya, kita akan tahu mungkin sekarang agak murung ya. Sekarang lebih mirip tempurung. Oh enggak. Ya, sekarang agak murung, mukanya seperti itu terus. Saya tanyakan ada apa, akhi, kok kayaknya lagi ada masalah. Ya, ada yang bisa dibantu. Ya. Nah, ditanyakan. Ya, taib. Itu yang ke-32. Ke-33. Kiat ke-33, musadaqatu asdiqaihi.
berteman dengan temannya, ya. Berteman dengan temannya. Ini penting sekali sebenarnya. Pertama, sama-sama ketika orang berusaha untuk baik, kemudian berusaha untuk memiliki teman-teman yang baik, ya, makanya antara temannya dan temannya ini bisa saling sama-sama berteman, dan itu adalah kebaikan, ya. Makanya antum hati-hati termasuk di sini, ya. Terkadang seseorang, saya contohnya berteman dengan temannya antum, ternyata ya temannya naudzubillah. Ini hati-hati juga, ya. Ini perlu dijaga pertemanan seperti ini. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan min alamati shadiq an yakuna li shadiqi shadiqihi shadiqa, ya. Di antara tanda sahabat, ya, itu adalah dia memiliki teman dari sahabatnya itu, ya. Pak Sukin punya teman, ya. Pak Sukin berteman dengan orang yang baik, ya. Kemudian saya berteman dengan Pak Sukin, ya. Kemudian Pak Sukin memperkenalkan dengan temannya juga, atau saya memperkenalkan teman-teman saya dengan Pak Sukin, ya. Kalau sama-sama baik langsung klop, ya. Tapi terkadang kalau saya pribadi pengalaman, kalau ternyata temannya dia itu adalah orang yang kurang atau tidak baik, ya, atau berbeda sudah, maka tidak klop, ya, tidak akan cocok. Seandainya say hello, assalamualaikum dan sebagainya, ketika itu, setelah itu sudah putus, ya. Makanya ini termasuk amanat penting juga, kita berteman dengan orang-orang baik, ya. Orang itu pun berteman dengan orang baik, kemudian sesama teman ini sama-sama baik, sehingga apa, bisa dijalin hubungan kekerabatan, pertemanan. Dan ini menunjukkan, ya, ketulusan dan kesetiaan dalam persahabatan. Ya, sekali lagi, kalau teman-temannya termasuk orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh. Saya pernah diundang makan ke rumah seseorang, dia juga mengundang makan orang lain ke rumahnya, ya. Kemudian itu teman sudah lamanya, wallahu a'lam akrab atau tidak, ya, yang teman lama, ngobrol-ngobrol tidak cocok, ya, ya. Dikit-dikit saya, aku semuanya pokoknya ke aku, ya. Dia temannya itu kayak gitu, ya, nggak cocok, perlu diluruskan. Saya luruskan. Ya, kalau ini terus capek, ya kan, akhirnya sudah diam, nah, kan nggak cocok, ya, nggak cocok. Tidak perlu saya sampaikan apakah di sini atau di Indonesia, jelas pernah seperti itu, ya. Kalau antum bisa jadi seperti itu, ya, atau mungkin intinya, ya, kurang lebih seperti itu. Dan antum bisa merasakan kalau temannya itu adalah orang yang baik, antum akan mudah cocok. Kalau tidak, maka tidak mudah untuk cocok. Nah, 34. At-tajawuz an zallatihi, berusaha untuk memaafkan kekeliruannya, ketergelincirannya, kesalahannya. Ini terkhusus berkaitan dengan diri kita, hak kita, ya. Dan permasalahan-permasalahan yang ringan, namanya kesalahan itu macam-macam, ya. Banyak terjadi kesalahan-kesalahan, ya, maka kita hendaknya mudah untuk memaafkan. Terkadang ada kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja, ini penting untuk saling memaafkan. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, man shadaqa fi ukhuwati akhihi, siapa yang tulus dalam bersahabat dengan saudaranya, qabila ilalah, dia akan menerima ilalah, dari kata ilah, kesalahannya, ya, kekeliruannya, akan menerima kekurangannya, wasaddada khalalah, akan meluruskan kesalahan-kesalahan, kekeliruannya, ya, wa ghafara zalalah, dan dia akan memaafkan, ya, kesalahan-kesalahan yang dilakukan, akan diterima kekurangannya,
diluruskan kekeliruannya, ya, dan dimaafkan kesalahannya. Ya. Karena kita tidak selama-lamanya kita tidak akan mendapatkan teman yang bersih dari aib, bersih dari kekurangan. Coba antum sebutkan di antara teman antum yang bersih dari aib siapa? Yang tidak punya kekurangan siapa? Si Bone ada tuh, boneka. Nggak punya kesalahan, tapi bisa jadi salah juga boneka. Ya, tidak ada yang punya kesalahan, tidak ada yang lepas dari kesalahan. Semuanya punya kesalahan, punya kekeliruan. Ibaratnya kalau antum minum teh zaman dulu dengan dengan ditubruk, 1-2 kotorannya itu akan menempel di bibir. Teh sekarang nggak punya kesalahan. Oh, atau pakai teh ini, teh apa? Teh celup, ya, tetap ada menyisakan apa? Ampasnya ada juga, ya, yang tidak bisa antum seruput semuanya. Ya. Jadi ibaratnya seperti orang minum teh, pasti dia akan mendapatkan kekurangan-kekurangan, ya, kotoran-kotoran di situ. Kalau kita lihat ingin mendapatkan teman yang sempurna 100%, ya, mustahil antum bisa mendapatkannya. Coba siapa? Antum sebutkan teman antum apakah yang ada yang sempurna 100%? Tidak ada, ya, tidak ada. Nah, ke-35, kiat 35, al-musarahah ma'al akh as-sadiq. Al-musarahah itu terus terang, ya, ini dekat dengan istilah tadi jujur, ya. Poin yang keberapa tadi, masalah jujur tidak dusta. Ini perlu terus terang. Ya, kalau orang bersahabat dekat itu tidak perlu pakai sindir-sindiran, ya, terus terang dia ngomong terus terang, ya. Karena sudah paham, sudah saling menghormati, saling percaya, saling memahami, ya, maka tidak perlu pakai sindir-sindiran. Jadi tidak perlu pakai isyarat-isyarat tertentu, lah terus terang. Ya, tidak sepatutnya dengan sindiran. Ya, tapi langsung saja kalau memang ada sesuatu sampaikan. Hanya saja terkadang orang dalam menyampaikan sesuatu ada yang memiliki kata-kata yang lebih bagus, ya. Ya, itu bagus, ya. Dengan pilihan kata yang lebih lembut itu bagus. Ya, ada yang memang orangnya to the point, ya. Ya tidak mengapa, kita tidak bisa tidak bisa salahkan. Memang orang beda-beda antara satu dengan yang lainnya. Hatta pilihan kata ini taufik dari Allah. Orang, ya, bisa berkata kata baik, bisa berkata kata tutur kata sopan, itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang Allah beri, ada yang Allah tidak beri, ya. Orang macam-macam di tengah-tengah kita. Orang Medan tidak sama dengan orang Jawa, contohnya Jawa Tengah. Orang Madura tidak sama dengan Sunda, ya kan? Tapi kita sama-sama tinggal di Syarqiyah. Ya. Nah, jadi beda antara satu dengan yang lainnya. Nah, lanjut. Kiat ke-36, khilafatuhu bi khair. Apa artinya khilafatu bi khair, ya? Amanat menjadi penggantinya, menjadi pengganti bagi saudaranya, ya, memegang amanat dalam saat menjadi pengganti bagi saudaranya. Ini diantara contohnya, ya, seperti ketika mungkin saudara kita, kerabat kita, sahabat kita, dia pergi mungkin untuk safar beberapa hari, beberapa saat, ya, sementara keluarganya, anak-anaknya tinggal di rumah, ya. Makanya termasuk sahabat yang baik, kerabat yang baik, ya, adalah membantu, ya, amanat untuk membantu menjaga keluarga yang ditinggalkan oleh saudara tersebut, oleh kerabat tersebut, ya. Paham, ya? Contohnya dua tetangga saling bersahabat, ya, satunya izin mau keluar kota,
ya bapaknya contohnya karena ada apa, ada keperluan, ya. Kemudian yang tetangganya ini, ya, hendaknya dia amanat berusaha untuk menjadi pengganti yang baik bagi mereka, ya, ibaratnya seperti orang tua, ya, bagi anak-anaknya, ya, mungkin anak-anaknya butuh sesuatu, ya, mungkin perlu belanja sesuatu, ya, perlu bantuan, ya, maka ini amanat, berusaha amanat, ini termasuk amanat dengan cara-cara tertentu, ya, dengan cara yang baik. Makanya ketika itu terjadi antara tetangga dengan tetangga, ya, terjadi khianat, ini dosanya lebih besar daripada, lebih jauh lagi, ya, bahwa di antara apa namanya, keburukan yang paling besar, di antara dosa besar adalah antuzani halilata jarik, engkau berzina dengan istri tetanggamu, ya. Semestinya itu adalah amanat, ya, apalagi suaminya sedang pergi, kita jaga, ya, lewat istri kita contohnya atau lewat anak-anak kita, tanyakan apa yang dibutuhkan, ya, mungkin butuh sesuatu, butuh bantuan, mungkin ada anak-anaknya yang sakit, ya, atau bagaimana, ya, malah sebaliknya malah berkhianat, ini dosanya lebih besar. Makanya seorang berzina dengan 10 wanita, ya, itu lebih ringan daripada dia berzina dengan istri tetangganya. Dia mencuri 10 rumah itu lebih ringan daripada dia mencuri rumah tetangganya, karena secara asal dia apa, amanat, ya, amanat di situ, harta tetangga dia jaga, bukan malah diambil. Kalau sekarang satu sama lain, satu tetangga dengan tetangga yang lainnya malah saling apa, saling berantem. Fenomena tetangga di Indonesia ini memang, ya, sebagian kecil semoga, ya, memang mengerikan. Ada yang punya mobil tapi nggak punya parkiran, ada yang macam-macam, buang sampah sembarangan, dan sehingga terjadi blokir-blokiran, ya. Asal main bangun tembok-tembokan, ya, bahkan tembok beneran, ya. Ya, ini yang disayangkan di Indonesia seperti itu, ya. Semoga itu sebagian kecil, ya, semoga itu sebagian kecil. Masih banyak tangga-tangga yang baik, ya, masih banyak tangga-tangga yang baik. Kemudian poin ke-37, syuhudu jinazatihi, ikut menyaksikan atau menghadiri jenazahnya, ini termasuk hak, ya. Kalau memang karena suatu uzur tidak bisa, jangan lupa banyak-banyak mendoakan, dia doakan, ya, saudaranya tersebut. Kalau bisa ikut mensolatkan, alhamdulillah, maka baginya 1 qirat. Kalau bisa sampai menguburkan sampai selesai, maka alhamdulillah dia mendapatkan pahala 2 qirat, ya. Dan 1 qirat seperti 1 gunung yang besar. Kemudian kiat yang ke-38, mendoakan atau mohon ampunan kepada Allah untuknya, atau istighfar baginya, mohon istighfar pada Allah bagi saudara tersebut, mendoakan ampunan, ya, bagi saudaranya. Makanya kalau orang meninggal dunia, ya, Rasulullah SAW dahulu ketika mengantar di pekuburan, istaghfiru li akhikum wasallallahu tatsbit fa innahu al-an yus'al, mohonlah ampun pada Allah untuk saudaramu dan mohonlah baginya keteguhan, karena sungguhnya sekarang dia sedang ditanya, ada fitnah kubur di situ, ya. Makanya kita doakan Allahumma ighfir lahu wasabbithu, Allahumma ighfir lahu wasabbithu, ya Allah ampunilah dia dan berikan keteguhan kepadanya, ya, bisa menjawab su'alul malakaini, pertanyaan 2 malaikat. Ini kita doakan, ya. Coba kita ingat-ingat orang-orang yang akrab, orang-orang yang dekat, yang sudah mendahului kita doakan semoga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, beliau mengatakan, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Siapa yang memohonkan ampun bagi mukmin laki-laki dan wanita, maka Allah akan menuliskan baginya untuk setiap mukmin dan mukminah
ya, mukmin laki-laki atau perempuan, satu kebaikan. Setiap satu mukmin satu kebaikan, setiap satu mukminah satu kebaikan. Tinggal dihitung berapa banyak mukmin dan mukminah di atas muka bumi ini. Ya. Dengan mendoakan contohnya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman ila akhirih. Ya, di surat Al-Hasyr, ya, ayat keberapa? Coba dilihat ayat berapa. Ya. Ya, nah itu dibaca doa itu. Atau Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Ya. Ya Allah, ampunilah mukmin laki-laki dan wanita, muslim laki-laki dan wanita, ya, yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Doakan mereka seperti itu. Terkhusus orang-orang dekat kita, ya. Kalau sebagian imam di sini saya dengar mereka mendoakan, ya. Ya, mereka ada yang memberikan kata pengikat, ya, Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat, ya, wal muslimina wal muslimat, ya, alladzina yashhadunaka bil wahdaniyah wa bi Muhammadin bir risalah, yaitu dari mereka yang bersaksi atas keesaanmu dan bersaksi atas kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini lebih khusus pada orang-orang yang memang mengesahkan Allah, mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena tidak semua orang mukmin mukminah kemudian nanti meninggal dunia di atas iman. Di antara mereka ada yang akhirnya berbuat kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini berarti kalau doanya diikat dengan seperti itu tidak mendapatkan doa. Karena secara asal orang yang meninggal dunia di atas kesyirikan, ya, maka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau tadi dengan doa tadi, surat apa? Ada yang sudah baca? Ayat berapa? Ayat 10, ya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ayat antum baca. Ya, Al-Hasyr ayat ke-10. Tadi kalau untuk yang kaum Ansar tadi yang dipuji itharnya, Al-Hasyr ayat ke-9. Taib. Selanjutnya 39. Benar ya? 39 ta'ahudu ahlihi wa waladihi, ya. Bertanya kabar tentang keluarga dan anak-anaknya, ya, perhatian dengan mereka juga. Ini terkhusus kalau saudara, teman, sahabat kita tadi sudah meninggal dunia, ya. Setelah sahabat teman kita sudah meninggal dunia, maka tanya kabar, perhatian kabar tentang keluarganya, tentang anak-anaknya. Ya, ada orang-orang sahabat-sahabat kita, ya, yang suaminya meninggal mungkin karena corona atau sebab-sebab yang lainnya, sementara meninggalkan anak 5 atau lebih dari itu, ya, tanya kabarnya bagaimana, ya, gimana anak-anak, ya, terus gimana maisha sekarang, ya, ada mungkin butuh sesuatu, ya, bisa jadi mereka membutuhkan sesuatu, ya, dan itu penting juga untuk mereka. Apalagi kalau seorang wanita yang secara asal tidak bisa bekerja, ya, tidak mudah bekerja. Kalau yang meninggal dunia istrinya, ya, itu suami setelah berapa pekan udah langsung nikah lagi, ya. Tapi kalau wanita tunggu arba'ata asyhuri wa asyra, 4 bulan 10 hari, ya, iddahnya. Ada sebagian dari mereka yang tidak mau nikah lagi, ada yang ingin menikah lagi, ya, urusan mereka masing-masing. Baik, selanjutnya ke-40, kiat ke-40. Menyebut kebaikannya, ya, tidaklah menyebutnya kecuali dengan kebaikan. Tidaklah menyebutnya kecuali dengan kebaikan. Ya, kalau di hadapan orang lain jangan menggibahinya. Kalau ada orang lain menggibahi, kita
bela orang tersebut yang diribahi, tidak boleh ya akhi. Ya. Kemudian kita berusaha untuk tidak menyebutkan kecuali kebaikan. Ya, kemudian antum katakan ini yang saya ketahui, Allah yang lebih tahu tentangnya. Di satu sisi juga ikhwas sekalian, jangan memuji-muji dirinya di hadapannya. Paham ya? Jangan memuji-muji di hadapannya. Nah, ini memuji-muji juga, apalagi kalau sampai berlebihan, ya, ini tidak diperbolehkan. Rasulullah SAW membolehkan bagi orang untuk ngambil pasir dilempari di mukanya, ya, muka orang yang tadi memuji-muji. Ya. Si fulan ini masya Allah kalau sedekah ikhlas banget, banyak jumlahnya, banyak menolong para janda, anak yatim dan seterusnya. Ini puji-puji setinggi langit. Ini tidak sepatutnya. Ya, ini tidak sepatutnya. Nah, untuk ketika kita di hadapan orang lain seandainya ingin menyebut kebaikan, ya maka sebutkan kebaikan, jangan sebutkan kejelekannya. Apalagi kalau sudah meninggal dunia, sudah ditutup catatan amalnya. Tidak perlu kemudian malah kita membuka keburukan baik kita, ya, dengan menjelek-jelekkan orang yang sudah meninggal dunia. Apalagi itu adalah saudara-saudara kita. Dan yang terakhir, ini erat kaitannya dengan beberapa poin sebelumnya, adalah tetap menjaga hubungan dengan keluarganya setelah orang itu meninggal dunia, ya. Menjaga hubungan dengan keluarganya, ya, menjaga hubungan dengan sahabat-sahabatnya setelah orang itu meninggal dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika beliau menyembelih seekor kambing, maka beliau potong-potong tuh. Kemudian dibagi-bagikan kepada sahabat-sahabatnya dan saudari-saudarinya dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Siapa Khadijah? Istri pertama beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya sampai-sampai Aisyah cemburu dengan hal tersebut. Khadijah lagi, ya. Khadijah lagi, ya. Nah, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap mengingat-ingat teman-teman dari Khadijah, saudari-saudari dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Ini berarti perhatian beliau setelah meninggal dunia, perhatian dengan keluarganya, perhatian dengan saudara-saudaranya, ya, yang lainnya. Nah, ini juga termasuk dari tanda kesetiaan dalam bersahabat. Ya, subhanallah. Ya, ini kalau semuanya diterapkan, ini luar biasa. Yang ada di tengah-tengah kita adalah kebaikan, dan demi kebaikan, ya, menunjukkan kekuatan mukmin yang begitu kokoh, ya, yang kemudian jauh dari keburukan. Apalagi kalau semuanya itu dibina di atas akidah yang lurus, ya, di atas tauhid, di atas sunnah, ya, maka itu benar-benar menjadi kekuatan yang begitu besar yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Dengan demikian selesai alhamdulillah kita menyampaikan, ya, 41 qiyat totalnya, ya. Satu sama lain ada yang memiliki hubungan erat. Totalnya 41 qiyat dalam menjalin persaudaraan sejati antara satu dengan yang lainnya. Kita mohon kepada Allah semoga diberi taufik, kemudahan, kekuatan, pertolongan untuk mengamalkan pesan-pesan yang baru saja disampaikan. Ini saja ikhwas sekalian yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama tasliman katsira. Nah, ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan. Ada dua pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, apakah poin-poin yang baru saya sampaikan ini hanya khusus kepada saudara seiman muslim, atau kita mengaplikasikan beberapa poin terhadap teman non muslim, seperti menjenguk, mendatangkan undangan, atau mendoakan agar Allah memberikan hidayah? Iya. Baik, pertama dulu ya. Memang secara asal apa yang saya sampaikan ini
dikhususkan untuk siapa? Sesama muslim, karena saudara yang kekal abadi adalah sesama muslim. Bahkan tidak diperbolehkan, kita haram menjadikan non muslim sebagai teman sejati, ya. Tidak diperbolehkan. Itu dipermasalahkan wala dan baroknya, bagaimana loyalitas dan kebenciannya terhadap Islam, ya, karena Allah dalam urusan agama. Ya, makanya tidak diperbolehkan seorang muslim mengambil sahabat, ya, atau apalagi orang sahabat yang dekat dari non muslim, sekedar kenal, sekedar teman biasa, tidak mengapa. Dan yang kemudian, lalu apakah sebagiannya ini bisa diterapkan kepada yang lainnya, kepada non muslim? Ya bisa, ya. Dan di antara yang bisa sebagaimana yang antum contohkan, ya, kalau untuk dirinci berarti perlu dibuka satu-satu lagi, ya, sebanyak 41 poin ini, ya, berkaitan dengan masalah contohnya mendoakan hidayah. Doakan hidayah tidak mengapa, apalagi kalau itu termasuk dari keluarga kita, ya, karib kerabat kita, ya, lebih berhak atau sangat berhak untuk didoakan hidayah, ya, daripada orang yang lainnya. Semoga Allah berikan petunjuk, semoga Allah berikan taufik, ya, contohnya, atau kalimat-kalimat doa yang lainnya. Ini doa yang paling berhak diucapkan daripada doa-doa yang lainnya. Ya, kemudian contoh yang lainnya, lalu bagaimana kalau dengan menjawab salam? Ini kan bisa diterapkan juga, kan? Sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kalau ada yang mengucapkan salam, ya, kita memulai salam tidak diperbolehkan, tapi menjawab salam, ya, maka sebagian ulama mengatakan dengan dijawab waalaikum, ya. Sebagian berpendapat dijawab secara sesuai dengan apa yang disampaikan, atau boleh lebih baik lagi, ya. Jadi dengan, kalau dia mengatakan assalamualaikum warahmatullah, kita jawabnya waalaikumsalam warahmatullah, tidak hanya mengucapkan waalaikum, ya. Nah, itu diantaranya. Kemudian kalau untuk menjenguk bagaimana? Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu memiliki tetangga, dan tetangga itu memiliki hak, ya. Tetangga beliau seorang Yahudi yang kemudian meninggal sakit. Beliau besuk, jenguk. Tapi memang beliau menjenguk, membesuknya itu bukan untuk basa-basi, untuk mendakwahi orang itu kepada Islam. Dan ini memang berat, ini kata-kata mendakwahi ini. Kita secara umum biasanya kalau mungkin membesuk atau mendatangi itu karena apa? Karena apa? Nggak enak atau apa gitu, kan? Basa-basi atau semacamnya, ya. Nah, kalau Rasulullah SAW mendakwahi, kemudian didakwahi, akhirnya dia masuk Islam dan meninggal dunia di atas Islam, itu adalah nikmat yang besar, ya. Kemudian apa lagi? Banyak ini kalau mau dirinci. Atau bisa jadi untuk ta'awun, saling tolong menolong, boleh tidak? Ya, untuk kemaslahatan bersama boleh, tidak mengapa. Ya, gotong royong di kampung halaman untuk membersihkan got-got yang bau apa gitu, ya, boleh, tidak mengapa, ya. Atau tolong menolong untuk menumpas kejahatan, karena kejahatan ini tidak hanya yang menjadi objeknya atau sasarannya bukan hanya kaum muslimin, atau orang-orang kufar pun demikian, ya. Kemudian ditumpas bersama, ya, kejahatan tersebut, tolong menolong dengan mereka, boleh dalam hal itu, ya. Bukan karena bukan karena keagamaan, cinta kepada agamanya, tidak, ya. Tapi karena sama-sama namanya kejahatan itu ditumpas, dijauhkan. Atau demikian pula kalau dirinci ini banyak, akhi, ya. Contohnya mungkin berusaha untuk memberikan manfaat, ini bisa jadi, ya, berusaha untuk memberikan manfaat. Ya, mungkin ada keluarga ada tetangga non muslim, kita berikan manfaat dengan memberikan hadiah dan sebagainya, itu termasuk bagian dari dakwah bil hal. Dakwah dengan apa? Dengan akhlak yang mulia, dengan perbuatan, ya. Kemudian apa lagi? Menjaga perasaan, iya, hatta non muslim pun bisa tetap kita berusaha untuk harus menjaga perasaannya. Bukan berarti ketika non muslim kemudian langsung kita ejek, boleh kita ejek-ejek, boleh kita ghibahi, ya, boleh kita, ya, demi ini itu, ya, tetap tidak. Kemudian, ya, dan yang lain sebagainya. Sekali lagi kalau ini dirinci, ya, perlu dibahas masing-masing sesuai dengan poin-poin yang ada di sini, ya. Tapi ada beberapa yang tidak diperbolehkan, mendoakan ampunan baginya tidak diperbolehkan, ya. Jadi secara umum
ya tidak diperbolehkan, tapi per poin-poin tertentu maka ada yang bisa diterapkan kepada secara umum, bukan hanya kaum muslimin saja, ya. Taib. Ya, yang kedua, akhi, untuk poin yang ke-8, Ustaz, menghadiri undangan saudara mengundang. ya. Apabila undangan tersebut datang dari seperti saudara dekat atau keluarga besar, untuk menghadiri acara makan-makan, karena makannya itu merayakan ulang tahun atau tahlilan atau hal-hal yang lainnya tidak ada syariat. Nah, bagaimana sikap kita? Misalnya apabila kita tidak datang itu nanti bisa sampai ke memutus hubungan. Soalnya kalau di Indonesia itu banyak cara Iya. Memang tidak diragukan seperti itu. Contoh-contohnya seperti itu, ya. Gimana Pak Dede? Menurut antum gimana? Hah? Apa katanya? Datang aja. Daripada ribut. Bapak Dede. Curhat dong Pak Dede. Ya. Taib. Ini memang masalah yang penting, ya. Ulama dari masa ke masa, saya katakan ulama yang benar-benar ulama, dari masa ke masa mereka memberikan syarat untuk mendatangi undangan. Dan ini sempat kita singgung juga dalam pembahasan waktu itu pekan yang lalu tentang 10 hadap sehari-hari. Ya, 10 hadap sehari-hari, ya. Tentang menjawab undangan, ada nggak di situ? Makan, ada masalah makan, coba kesinggung nggak? Masalah menjawab undangan makan ada kalau tidak salah, ya. Saya ingat, insya Allah, ya, saya ingat kalau saya tidak keliru. Poinnya tidak ada, cuma syarah yang saya sampaikan ada, ya. Dan Syekh Saleh pun menjelaskan dengan syarat-syarat tertentu mendatangi undangan itu ada syarat-syarat tertentunya. Nah ini, ya, jadi menjawab undangan itu tidak terbuka lebar, ada syarat-syaratnya. Selama tidak ada kemungkaran, selama tidak ada kemaksiatan. Di antara kejelian Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkaitan dengan masalah kemungkaran dalam sesuatu yang akan yang dihadiri, ya, beliau membedakan antara undangan walimah dengan mengantar jenazah. Sekarang di tengah-tengah kita ini terkadang tidak lepas dari kemaksiatan, undangan walimah atau undangan ketika memenuhi hak jenazah. Ini sama-sama memenuhi hak, ya. Jenazah termasuk hak yang kita perlu antar, memenuhi undangan juga termasuk hak. Nah, beliau mengatakan kalau seandainya kemungkaran itu terjadi di tengah-tengah tengah-tengah kita menunaikan hak saudara kita yang meninggal dunia, maka kita jangan pergi meskipun ada kemungkaran, karena itu untuk hak saudara kita, untuk memenuhi hak saudara kita yang sudah meninggal dunia. Berbeda dengan undangan tadi, itu untuk memenuhi hak saudara kita yang masih hidup, ya. Nah, itu kalau kemungkaran tidak dilakukan oleh orang yang sudah meninggal dunia yang pertama tadi, yang melakukan siapa? Orang yang masih hidup. Dan itu bukan untuk hak mereka, tapi untuk hak yang sudah meninggal dunia. Yang akan dia penuhi itu adalah hak orang yang sudah meninggal dunia. Ingat, fa idza mata fatba'hu atau fattabi'hu. Kalau dia meninggal dunia, maka ikutilah jenazahnya, kata Rasulullah SAW. Ya, bukan penuhilah undangan orang yang mengundang ketika dia meninggal dunia, tapi ikutilah jenazahnya. Jadi ketika kita mengantar jenazah itu untuk hak orang yang sudah meninggal dunia. Makanya ketika ada kemungkaran itu yang melakukan bukan dirinya, tapi orang yang masih hidup, ya, yang secara asal bukan dia. Berbeda ketika undangan itu walimah, maka itu untuk memenuhi hak orang yang masih hidup. Makanya kata beliau tidak perlu didatangi, ya, tidak boleh dihadiri karena itu untuk hak yang masih hidup, ya, yang melakukan dia, ya, maka tidak perlu dihadiri. Dan apa yang tersebutkan tadi itu termasuk kemungkaran, ya. Mungkin ada khamernya, ada biduanya, ada organ tunggalnya, ada apa lagi, ya, dangdut-dangdutnya, ada musik-musiknya, ada hal-hal semacamnya, kemungkaran-kemungkaran, ya,
ini tidak hak untuk dihadiri. Ya, kalau kita mau perhatikan benar-benar dari nasihat para ulama dari masa ke masa, yang benar-benar ulama mereka sekali lagi menyatakan bahwa menghadiri undangan itu disyaratkan tidak ada kemungkaran. Ketika ada kemungkaran, gugur kewajiban atau hak saudara atau kita tersebut, ya, hak tersebut gugur, ya. Nah itu, tinggal kita perlu belajar untuk mengetahui apa saja yang merupakan kemungkaran, ya, apa yang tidak. Nah, memang kemudian yang menjadi masalah di Indonesia ini berbeda dengan negara-negara yang lainnya. Kita ini sangat perasa, ya. Kita sukanya main perasaan, baperan. Sebagian dari kita baperan, enggak semuanya, ya. Kita tidak bisa pukul rata. Sebagian dari kita baperan. Kalau memang seperti itu bagaimana? Ada solusi sebenarnya. Cari waktu-waktu, mungkin datang sehari sebelumnya atau setelahnya. Mohon maaf saya tidak bisa hadir karena ada suatu acara, ada suatu kegiatan atau ada alasan tertentu, ya, yang tentu saja kita tidak boleh bohong juga di situ, ya, tidak boleh dusta, ya. Mohon maaf kemarin saya tidak datang, ada apa, perutnya aduh tidak nyaman padahal kekenyangan. Nggak nyaman padahal kekenyangan, ya. Jadi apa, jawabannya jelas insyaallah Mas, ya. Ya, tinggal kita amalkan. Orang yang mengamalkan pahala baginya. Dan satu hal penting, khawatir nanti memutus silaturahim gitu kan. Justru silaturahim itu, untuk menjaga silaturahim itu bukan berarti hanya hubungan baik saja. Ya, perlu kita katakan qulil haqqa walau kana murra. Sampaikan kebenaran meskipun itu pahit. Ya, kalau kita terus seperti itu, sampai kapan dia akan mengetahui kebenaran? Sampai kapan saudara kita akan mengetahui kebenaran? Tidak akan tahu kalau kita menjaga perasaan. Sebenarnya itu di atas kebatilan. Ya. Seperti orang tua yang mengaku sayang kepada anaknya, apa permintaan anak-anak diturut, ya padahal itu bukan sayang sebenarnya. Itu justru dapat membahayakan si anak. Ya, makanya termasuk dari bentuk menjaga silaturahim itu adalah kalau sampai tidak ada selain dari kebaikan-kebaikan adalah dengan memberikan nasihat, mengingatkan kepada kebaikan. Justru ini termasuk dari, ya, menjaga silaturahim yang paling baik, ya. Amar ma'ruf nahi munkar, yang ini hampir tidak ada. Amar ma'ruf nahi munkar, perlu sesuatu yang berbeda, ya. Perlu sesuatu yang berbeda, ya. Nah ini jawaban dari pertanyaan tersebut akhi, ya. Wallahu taala alam. Nah, ada lagi ikhwas sekalian? Silahkan Mas Okta. Mungkin terkait sedikit dengan pertanyaan Bang Seto, ya. Bagaimana hukumnya kita memohon, mungkin semacam memohon, tapi hal bersifat dunia pada manusia. Misalnya semoga hari ini baik, atau semoga urusannya cepat selesai. Kepada orang kafir, doa kepada muslim, semoga harimu baik, semoga bitaufik, itu saja selesai. Bitaufik. Karena ada yang lebih penting dari doa-doa semua itu, yaitu doa agar mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Semoga harimu baik. Bagaimana baik di atas kekafiran, menyembah selain Allah? Baiknya mana, ya? Semoga dirimu baik, khamr dihalalkan, maksiat jalan terus, akhlak sama Allah sangat buruk, ya. Tidak ada kebaikan pada hal tersebut, ya. Jadi doakan taufiknya, bitaufik, ya. Wafaqallah, muwafaq insyaallah, ya. Atau kalau dengan tidak langsung kalau tidak bisa dengan langsung, kalau sendiri kan bisa mendoakan, ya, mendoakan kebaikan untuknya, ya. Wallahu ta'ala alam. Naam. Ada lagi? Silakan Pak. Kaitan dengan meminang tadi. Meminang, ya. Saya pernah dengar kalau sejak kecil dijodohkan atau mungkin orang tuanya diskusi menjodohkan anaknya, itu nanti sampai besar masih terikat dengan pinangan. Apa itu benar? Misalnya sejak kecil dijodohkan, nanti sama anak saya aja, misalnya gitu, tapi
sejak kecil dijodohkan, ya, kemudian apakah itu berarti terikat sampai dewasa gitu ya? Kasihan juga sebenarnya ya, kamu cantik, nanti kalau udah gede nikah sama anak saya ya, gitu maksudnya. Anak kamu di pondok pesantren, anak saya juga di pondok pesantren, nanti kita nikahkan aja ya Pak ya. Ini sayang, kasihan. Kalau diikat itu kasihan. Makanya termasuk kekeliruan juga ketika sudah di khitbah, dipinang, kemudian tidak nikah-nikah ya, karena nggak nikah-nikah akhirnya apa ya terjadi keburukan demi keburukan ya. Sebaiknya setelah khitbah nikah. Moto dari mahasiswa sekarang KKN. Apa KKN? Ini. Hah? Kuliah kerja nikah. Kenal khitbah nikah. Kenal dulu, kenalan ta'aruf. Khitbah baru nikah. Itu termasuk cara berdakwah, Masya Allah ya. Salut sama mahasiswa sekarang itu ketika mereka KKN atau apa ya. Demikian pula pinternya orang-orang di kampung itu ketika ada KKN, diikat mereka mahasiswa ini supaya nggak balik ke kampungnya, nikahkan dengan gadis di sini ya. Akhirnya nggak pulang dia, tetap di situ. Apalagi kalau yang disampaikan adalah masalah kebaikan, masalah urusan dakwah. Alhamdulillah banyak kan di Indonesia seperti itu. Mahasiswa di Setai Ali, Surabaya, banyak yang tidak pulang kampungnya. Ada yang Surabaya, ada yang Sidoarjo, ada yang di Nongko Jajar, ada nggak ya? Ada yang di Malang, macam-macam mereka. Jadi akhirnya dakwah di kampung tersebut, dakwah semakin meluas, kebenaran semakin tersampaikan di tengah masyarakat. Ya. Wallahu a'lam, saya tidak pernah mendengar seperti itu. Sekedar kesepakatan, bukan berarti kemudian pasti mengikat, tapi mungkin kalau untuk menjaga perasaan tapi tetap tidak nyaman seperti itu. Diikat-ikat itu berjanji itu paling tidak enak. Ya, berjanji itu paling tidak enak. Termasuk ciri-ciri suami yang tidak baik itu awal-awal menikah atau sebelum menikah sudah banyak janji untuk istrinya. Nanti setelah kita nikah umroh ya, nanti kita ini bullshit, kalam fadhi, omong doang, omdo. Ya. Ini terjadi seperti ini. Ada orang-orang awal nikah janji-janji, ya. Satu pun janjinya tidak dipenuhi. Kalau seperti itu, istri yang tidak baik akan ingat terus. Kalau istri yang baik, sama juga sih. Ya. Jadi akan ingat, wanita itu akan ingat. Makanya lebih baik wanita itu dikasih surprise, ya. Surprise ya, daripada janji-janji tapi tidak ditepati. Mendingan kasih kejutan ya. Apa? Ya, wallahu a'lam, saya tidak tahu Pak ya. Mungkin kalau wallahu a'lam ya, nggak tahu ada di mana itu Pak, seperti itu Pak. Enggak di daerah mana ya? Jadi kecil udah yang cakep-cakep yang punya kebahagiaan. Oh iya. Mami. Perbolehkan nggak? Apa itu? Menikahkan sejak kecil. Maksudnya komitmen antara dua orang tua. Beda antara komitmen sama menikahkan, beda. Yang antum tanya apa? Berbeda loh, komitmen sama menikahkan beda ya. Nanti kalau dijodohkan sama pertanyaannya berarti. Maksudnya diperbolehkan itu yang Allah alam, saya tidak tahu, tapi itu menyulitkan. Makanya yang saya kemudian bahas itu tadi, sudah sama-sama siap nikah, matang, kemudian khitbah tidak nikah, itu pun menyulitkan. Mengikat dengan suatu ikatan yang tidak jelas kapan akan dilakukan. Setahun lagi, 2 tahun lagi, kasihan. Ya. Adapun kalau menikahkan anak sejak sebelum balik, wallahu alam, dibahas oleh para ulama, insyaallah boleh ya. Muhammad ingat gak? Boleh insyaallah. Coba nanti setelah hanya saja
setelah balik kalau tidak salah ada khiyar, dikasih pilihan ya mau lanjut atau tidak. Wallahu alam, saya mungkin ada khilaf ya, cuma itu diantara yang saya ingat untuk masalah pernikahan sebelum balik ya. Taib, ada lagi? Silakan. Itu terkait itar, Terkait ithar ya. Jika misalnya orang tersebut malah menjadi memanfaatkan sikap baik dari seorang muslim, apa sikap yang terbaik dari orang tersebut, apa menjauhinya atau ya, kalau ada orang yang memanfaatkan ithar, ini memang mental yang tidak baik ya. Terkadang orang seperti itu suka kayak gitu kan, suka besok lama-lama ketagihan ya itu kembali kepada orang itu. Kalau secara asal bagi yang berbuat kebaikan baginya pahala ya, baginya pahala. Orang yang meniatkan kebaikan seandainya salah dalam menerapkan, dia tidak berdosa. Tapi kalau sudah tahu ya dia berusaha untuk cerdas lah ya. Kalau dimanfaatkan dia berusaha untuk lebih baik lagi. Antum bersedekah ternyata salah ya kan. Di Indonesia banyak orang peminta-minta itu ternyata punya Avanza, istrinya 3 ya gitu kan, rumahnya gedong, kita aja belum punya rumah masih ngontrak, kita ngasih dia nerima enak saja ya. Akhirnya apa ya, kalau sudah tahu ya sudah stop ya. Makanya termasuk yang terkadang perbuatan hal yang baik atau orang banyak yang diviralkan sekarang ya, kita tidak tahu hakikatnya. Mudah orang pura-pura ya, pura-pura miskin mudah, yang pura-pura kaya gaya-gayaan pun banyak juga ya. Ini realita dari dunia maya ya, alam ketiga, alam kedua ya. Dunia yang kedua selain dunia nyata. Nah, cukup ya, cukuplah ikhwas sekalian, ini saja yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.